Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Kartika Dewi. Saya dari kelas MKS 3A. Di sini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal, dan asuransi syariah. Pada dasarnya, Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan. Bank Sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata keuangan, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Adapun tugas dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Agar sistem perekonomian di Indonesia stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas BI sebagai bank sentral ialah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran sehingga antara satu bank dengan bank yang lainnya memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran BPAM LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Fungsi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi. Lembaga yang diatur dan diawasi oleh OJK diantaranya adalah 1. Perbankan, bank umum, bank syariah, BPR atau BPRS, pasar modal, perusahaan sekuritas, manajemen investasi, dan yang terakhir IKNB, perasuransian, dana pensiun, dana pembiayaan, LJK, dan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pasar modal. Pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya yaitu tentang instrumen-instrumen dalam pasar modal syariah. Yang pertama, saham. Saham ialah surat berharga yang bisa diperjualbelikan oleh perorangan atau lembaga. Selanjutnya yaitu suku. Suku adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Saham, suku, dan reksadana merupakan instrumen utama di dalam pasar modal syariah. Lalu, apa perbedaan dari ketiga tersebut? Perbedaannya yakni saham dan suku termasuk dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan.
Sedangkan reksadana termasuk dalam kategori yang sudah dapat diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah mekanisme operasional pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi berbasis non-riba. Transaksi di pasar modal syariah dijamin transparan dan tidak ada bunga sebagai bentuk riba itu sendiri, melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kaidah syariat Islam. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Dalam pasar modal syariah, tidak boleh melakukan transaksi secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Pasar modal syariah menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksinya. Yang ketiga, hanya memperjualbelikan efek syariah. Dalam pasar modal syariah, hanya memperdagangkan saham, obligasi, dan reksadana syariah saja. Lalu yang keempat, hanya perusahaan yang sesuai dengan syariat. Dalam pasar modal syariah, hanya memperjualbelikan saham dan obligasi dari perusahaan maupun badan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, jual beli harus berdasarkan pada akad yang jelas. Hal ini menjadikan transaksi pada mekanisme pasar modal syariah dinilai aman. Selain menghindari transaksi jual beli efek secara langsung melalui broker, akad yang jelas inilah yang membantu para investor dan para pelaku di pasar modal syariah dapat bertransaksi secara aman. Takaful atau lebih dikenal dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Lalu, apakah boleh jika dalam kurun waktu kurang dari satu periode, dana yang telah kita setorkan kita ambil kembali? Dalam konsep, pada saat seseorang bergabung sebagai peserta asuransi, maka uang yang disetorkan tidak langsung dicatat sebagai bagian dari pemasukan perusahaan. Dana premi yang dibayarkan tetap menjadi milik peserta asuransi. Ini disebut sebagai dana tabaruk. Dana ini dapat diambil sewaktu-waktu saat peserta mengajukan klaim. Jadi, jika di tengah periode kita memutuskan untuk mengambil uang yang disetorkan, maka itu boleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.